Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, kami dari kelompok biologi sel akan membawakan materi tentang fermentasi susu yang berkaitan dengan manfaat baik dari bakteri. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami adalah mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan. Program Studi S1 Farmasi kelas 15. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah biologi sel yang kami hormati Ibu Alfi Syahfitri sebagai dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitria Mulyana. Nama saya Anggi Putri Damayanti. Nama saya Muti. Nama saya Putri Jasmine Aziza. Nama saya Putri Mewandasari. Dan nama saya Sukma Masdah Damayanti. Dalam materi yang kami sajikan mengenai fermentasi susu, terdapat beberapa pokok penting yang akan kami bahas, yaitu pengertian dari fermentasi susu, jenis-jenis fermentasi susu, perbedaan antara jenis susu fermentasi, dan yang terakhir, manfaat susu fermentasi. Pengertian dari fermentasi susu adalah susu fermentasi yang dibuat dari susu yang difermentasikan dengan bakteri asam laktat, biasanya dikenal sebagai bakteri baik di sekitar kita. Jenis-jenis dari susu fermentasi. Menurut kebanyakan orang, mungkin mengenal susu fermentasi sebagai yogurt. Padahal, sebenarnya masih ada susu fermentasi jenis lain yang tidak kalah bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah Yang pertama adalah yogurt. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja termasuk sari kacang kedelai. Produksi modern saat ini didominasi oleh susu sapi. Yogurt mempunyai beraneka ragam jenis, yaitu aneka yogurt. Yang pertama adalah plain yogurt. Yogurt jenis ini banyak kamu temukan di supermarket ataupun toko kue. Yogurt plain seringkali digunakan sebagai campuran cake atau makanan lainnya. Jenis bakteri yang digunakan adalah Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kedua adalah yogurt cair. Yogurt ini lebih mudah untuk dikonsumsi karena teksturnya yang cair. Bahkan, beberapa di antaranya juga tersedia dalam berbagai rasa. Pada proses pembuatannya, setelah diberikan bakteri, susu akan mengental membentuk yogurt. Kemudian, barulah dilakukan pengenceran. Ketiga adalah Greek yogurt. Greek yogurt memiliki tekstur yang lebih kental daripada yogurt biasa. Pada saat proses pembuatannya, Greek yogurt bisa mengalami penyaringan 3 kali, bila yogurt biasa hanya mengalami 2 kali penyaringan. Jenis bakteri yang digunakan adalah Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Keempat, yaitu frozen yogurt, dikenal dengan sebutan froyo, yang saat ini sudah mulai banyak dijual dengan aneka jenis topping. Jenis bakteri yang digunakan adalah Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Lalu terakhir adalah dadiah. Dalam bahasa Minangkabau atau bisa disebut dengan dadi dalam bahasa Indonesia. Secara umum, pembuatan dadiah dilakukan dengan cara menuangkan susu kerbau segar yang sebelumnya telah disaring ke dalam tabung bambu. Selanjutnya, bambu ditutup dengan daun pisang atau talas. Kemudian dibiarkan agar terjadi proses fermentasi spontan atau alami pada suhu ruang selama 24-48 jam, hingga terbentuk gumpalan bakteri asam laktat alami asli yang ditemukan dalam dadiah dapat berasal dari tabung bambu, susu kerbau, atau daun pisang. Beberapa penelitian tentang sifat probiotik dari stain Lactobacillus plantrum dari dadiah menunjukkan sifat penghambat dan pengusir patogen. Beberapa mikrobia
yang dimungkinkan terlibat pada proses fermentasi dadia adalah bakteri asam laktat jenis Lactobacillus streptococcus dan Lactococcus. Kemudian, jenis susu fermentasi yang kedua adalah kefir. Kefir merupakan susu fermentasi yang memiliki rasa, warna yang menyerupai yogurt. Kefir ini diperoleh melalui proses fermentasi susu menggunakan butir kefir atau kefir granul yang terdiri atas beberapa jenis bakteri, yang diantaranya yaitu berbagai jenis Streptococcus sp, Lactobacilli, dan beberapa jenis ragi atau khamir non-patogen. Jenis susu fermentasi ketiga adalah Yakult. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara menfermentasi susu bubuk skim yang mengandung bakteri asam laktat hidup, Lactobacillus casei shirota strain. Pada tahun 1930, almarhum Dr. Minoru Shirota, mikrobiologis dari Kyoto University, Jepang, yang merupakan pendiri perusahaan Yakult, telah berhasil mengkulturkan berbagai jenis bakteri asam laktat dan memilih satu jenis bakteri yang bersifat paling tahan terhadap cairan pencernaan. Di samping itu, Dr. Minoru Shirota juga memperkuatnya sehingga menjadi strain baru yang unggul. Karena itu, berbeda dengan bakteri lain. Bakteri ini dapat menaklukkan berbagai hambatan fisiologis seperti asam lambung dan cairan empedu, sehingga dapat mencapai dan bertahan hidup dalam usus manusia. Minuman Yakult mengandung bakteri baik yang dapat bertahan hidup saat melewati asam lambung, sehingga kandungan probiotiknya bisa masuk hingga ke seluruh saluran pencernaan. Nama bakteri Lactobacillus casei shirota strain diambil dari nama sang penemu. Ini adalah gambar dari bakteri-bakteri yang terdapat dalam susu fermentasi yang sudah kita jelaskan tadi. Mereka memiliki berbagai macam bentuk namun fungsi yang sama, yaitu sebagai probiotik. Perbedaan antar jenis susu fermentasi, perbedaan dari yogurt, dadia, kefir, dan Yakult, terletak pada bahan yang dipakai untuk memfermentasikannya. Yogurt adalah susu fermentasi dengan dua jenis bakteri, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yakult adalah susu fermentasi dengan bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Dadia atau dadi adalah fermentasi susu bakteri asam laktat jenis Lactobacillus, Streptococcus, dan Lactococcus. Kefir adalah susu fermentasi dengan kefir grain yang terdiri dari berbagai jenis asam laktat dan ragi. Di dalam kefir terdapat berbagai jenis Lactobacillus, Streptococcus, dan ragi. Banyak manfaat dari mengkonsumsi susu fermentasi, diantaranya adalah 1. Meningkatkan jumlah bakteri yang baik dalam saluran pencernaan. Kandungan probiotik yang terdapat pada susu fermentasi dapat merangsang pertumbuhan bakteri baik dan menekan pertumbuhan bakteri jahat. Lihatlah pada gambar. Terdapat bakteri baik dan bakteri jahat yang berada dalam saluran pencernaan. Tugas bakteri baik adalah mengalahkan bakteri jahat agar pencernaan lancar. 2. Meningkatkan sistem imunitas tubuh. Jika saluran pencernaan sehat, nutrisi dari makanan dapat diserap dengan baik, termasuk berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem imunitas tubuh. 3. Menurunkan kadar kolesterol. 4. Membantu mengatasi konstipasi atau sembelit. Mengonsumsi susu fermentasi yang mengandung probiotik Lactobacillus selama 4-8 minggu. Dan yang kelima, membantu mengatasi diare. 4 jenis bakteri yang dapat menyebabkan munculnya diare yaitu Escherichia coli, Salmonella enterica, Campylobacter, dan Shigella. Beberapa susu fermentasi mengandung asam laktat dan asam asetat. Asam laktat dalam susu fermentasi ini mampu mengatasi diare yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Sementara asam asetat dalam susu fermentasi Lactobacillus casei shirota strain mampu melawan bakteri Campylobacter jejuni yang menjadi penyebab diare.
Dan yang keenam, mengurangi racun karena saluran pencernaan yang sehat mampu menyaring dan mengurangi penyerapan racun atau zat kimia berbahaya yang sering terdapat dalam makanan. Susu fermentasi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan Anda. Namun, pastikan susu fermentasi yang Anda konsumsi mengandung probiotik aktif. Agar manfaatnya benar-benar dapat Anda rasakan, konsumsilah susu fermentasi secara teratur. Demikianlah penjelasan kami tentang fermentasi susu. Apabila terdapat kesalahan, baik dari informasi, kalimat, dan dari berbagai macam aspek, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.